Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lairatus Sholihah, peserta Latsar dari pemerintah Kabupaten Mojokerto, angkatan 103 tahun 2022. Saat ini saya sedang bekerja di UPT Puskesmas Dawar Blandong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai learning journal blended learning baik secara sinkronus maupun asinkronus yang telah saya ikuti. Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah telah berupaya menekan penyebaran COVID-19, di antaranya pemberlakuan physical distancing. Salah satu dampaknya pada sektor pendidikan dan pelatihan adalah terjadi perubahan proses pembelajaran dan pelatihan yang semula secara tatap muka langsung digantikan dengan metode pembelajaran secara daring atau yang kita sebut dengan e-learning. Kurikulum dan proses penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan yang terjadi. Salah satunya yaitu memadukan antara pelatihan klasikal dan non-klasikal dengan pemanfaatan e-learning dalam proses pembelajaran atau bisa disebut dengan blended learning. Blended learning adalah pelatihan dasar CPNS yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring melalui platform Learning Management System atau yang kita kenal dengan LMS, dan didukung beberapa aplikasi seperti Zoom, Gmeet, WA, ataupun aplikasi lainnya yang sejenis. Sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara real time, yaitu di mana pembelajaran yang dilakukan oleh tutor dengan peserta secara bersama dalam kondisi online dan dapat melakukan komunikasi dua arah secara langsung dengan memberikan feedback. Asinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara tunda, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh LMS atau Learning Management System, di mana materi sudah dipersiapkan tutor agar dapat diakses oleh peserta secara fleksibel yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan asinkronus adalah belajar secara mandiri. Untuk Latsar golongan 2 angkatan 103 kelompok 2, tutor kami kebetulan adalah Bapak Dr. Andes Arif Rafiq MSI. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, Bapak Rafiq selaku tutor senantiasa memberikan materi dengan contoh implementasi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta. Sehingga hal ini akan memudahkan peserta dalam memahami materi-materi yang diberikan. Untuk agenda 1, materi dan tugas yang diberikan adalah mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, isu kontemporer, dan siap siaga bela negara. Sedangkan agenda 2 mempelajari tentang nilai-nilai dasar ASN dalam berakhlak. Sedangkan agenda 3 mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Rafiq sangat bervariasi dan sangat bermanfaat dalam pembuatan laporan aktualisasi Latsar CPNS. Tugas-tugas tersebut antara lain membuat resume, membuat esai, editing maupun pembuatan video, learning journal, hingga tugas-tugas yang mengarah dalam pembuatan laporan aktualisasi Latsar CPNS. Kelebihan asinkronus yaitu 1. Interaksi sosial antara peserta bersifat lebih hidup. 2. Proses belajar lebih dinamis. Yang 3. Respon langsung antara tutor dan peserta sehingga mempercepat proses pemahaman materi. Yang 4. Kelas lebih terstruktur. Yang 5. Proses lebih efisien bagi pihak tutor. Dan yang 6. Semua peserta menyelesaikan tugas dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan kelebihan asinkronus antara lain 1. Jadwal fleksibel untuk setiap peserta. Yang kedua, setiap peserta bisa belajar dengan real time masing-masing. 3. Akses lebih mudah untuk peserta yang perangkatnya terbatas. Yang keempat, lebih hemat kuota internet. Dan yang kelima, para peserta lebih berkesempatan untuk tanya jawab melalui komunikasi tidak langsung. Sekian video learning journal yang dapat saya sampaikan dengan metode blended learning dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.